Suara tembakan ke udara terdengar saat aparat Satreskoba Polres Jember mengejar 2 orang pengedar narkoba di Desa Lengkong, Kecamatan Mumbul Sari, Jember, Jawa Timur. Pelaku bernama Puryanto dan Saiful Arif adalah pemakai sekaligus pengedar narkoba jenis sabu. Saat hendak ditangkap, pelaku sempat kabur ke rumah tetangganya dan naik ke plafon rumah. Penggerebekan dilakukan usai polisi menerima informasi dari salah seorang pembeli sabu. Dari pelaku, polisi menyita 3 paket narkoba jenis sabu berikut alat hisap. Informasi tersebut petugas langsung melakukan pengejaran dan melakukan penangkapan karena memang tetangga desa. Akhirnya berhasil dilakukan penangkapan walaupun sempat lari masuk rumah warga, kemudian naik ke atas loteng. Dari hasil tersebut, petugas berhasil mengamankan tersangka dengan barang bukti 1 poket sabu. Terus kemudian saudara Arif mengaku bahwa memang telah menjual barang tersebut pada saudara Puryanto. Polisi masih terus mengembangkan kemungkinan adanya pelaku lain yang juga sebagai pengedar atau bandarnya. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Polisi kembali menggerebek Kampung Boncos di wilayah Palmerah, Jakarta Barat. Dari lokasi yang juga dikenal sebagai Kampung Narkoba itu, 7 orang yang diduga pengedar narkoba ditangkap. Satuan Reserse Narkoba Polres Metro Jakarta Barat menggerebek Kampung Boncos di kawasan Kebon Bambu Utara, Palmerah, Jakarta Barat. Satu persatu warga yang dicurigai sebagai pengedar narkotika diperiksa polisi. Petugas juga menggeledah lokasi yang biasa dijadikan tempat untuk mengkonsumsi narkoba. Dari lokasi, personel polisi menyita sejumlah alat hisap sabu yang sempat disembunyikan. Ada 5 klip paket sabu. Ada beberapa orang yang kita amankan. Kemudian ada beberapa alat yang digunakan untuk hisap sabu kita amankan, nanti akan kita musnahkan. Terus kemudian ada beberapa lapak yang kemarin sudah kita hancurkan, dan ini ada baru yang berdiri, nanti akan kita hancurkan lagi. Dan yang paling utama adalah kegiatan ini akan berkelanjut dan kita akan koordinasi terus dengan lingkungan sekitar agar penyakit masyarakat yang ada di sini ini kan hilang. Polisi menangkap 7 orang, pelaku dan barang bukti dibawa ke Polres Metro Jakarta Barat untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari Jakarta, Miftahul Gani, iNews melaporkan. Lebih dari sepekan, kelangkaan solar terjadi di berbagai SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Akibatnya kemacetan panjang terus terjadi dan menjadi pemandangan rutin. Kemacetan panjang terjadi akibat antrean BBM jenis solar di sebuah SPBU di Mandailing, Natal, Sumatera Utara. Lebih dari sepekan, kelangkaan solar membuat antrean panjang truk di SPBU yang masih memiliki persediaan solar. Menurut pihak SPBU, kelangkaan solar terjadi karena tingginya permintaan, sementara pasokan dari Pertamina tetap 18 ton setiap hari. Melayani dengan baik, akhirnya berdampak kepada kemacetan arus lalu lintas sepanjang Jalan William Iskandar. Kemacetan panjang hingga 15 km akibat antre pengisian BBM jenis solar juga terjadi pada sejumlah stasiun pengisian bahan bakar minyak di Labuan Batu Selatan. Pengguna jalan mengeluh karena terjebak kemacetan bahkan hingga 6 jam. Dari Sumatera Utara, Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif menyerahkan sertifikat Indonesia Care atau IDU Care kepada Sarana Hunian Pariwisata atau Sarhunta di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat. Pemberian sertifikat dalam rangka menyambut wisatawan yang berkunjung ke Lombok untuk menonton perhelatan MotoGP 2022 di Mandalika. Menparekraf Sandiaga Salahuddin Uno menyerahkan sertifikat Indonesia Care atau IDU Care kepada 300 sarana hunian pariwisata atau Sarhunta di Lombok Tengah, Nusa Tenggara Barat.
Penyerahan sertifikat yang dilakukan secara daring ini diberikan kepada Sarhunta yang memenuhi kriteria dan indikator pelaksanaan kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan kelestarian lingkungan. Ini menjadi harapan nilai lebih baik lagi bagi para pemilik Sarhunta untuk mempromosikan produknya, bisa ditampilkan sebagai penerima sertifikat atau verifikasi Indonesia Care ini dan menjadi alternatif akomodasi yang resmi bagi wisatawan saat event MotoGP 2022. Menparekraf meminta kepada pengelola Sarhunta untuk tetap konsisten dan disiplin dalam menerapkan protokol kesehatan untuk menarik wisatawan berlibur ke Lombok, Nusa Tenggara Barat. Tim Liputan iNews melaporkan. Marquez terhempas di babak kualifikasi MotoGP Mandalika 2022, sementara motor Alex Rins sempat terbakar saat latihan bebas. Selengkapnya usai jeda.